Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya, Jawa Timur dibubarkan oleh Ormas Gerakan Pemuda GP Ansor. Kericuan diawali saat sejumlah anggota Ormas GP Ansor tiba-tiba datang dan menghentikan pengajian yang telah berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita bersama Bung Kameramen. Bung Kameramen mau baca berita apa nih? Ya, Bung Alfian, kini terulang lagi Bung Alfian, pembatalan atau pengusiran atau penyetopan ceramah salah satu ustadz kita Bung Alfian. Yaitu kabarnya datang dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah Bung Alfian. Nah, ini yang melakukan penutupan atau pelarangan dari Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Nah, Bung Alfian, memang walaupun kita sebagai Muhammadiyah lah ya, dengan Salafi ada perbedaan sedikit, tapi kan mereka masih saudara kita. Juga kita merasa sedih lah ketika ada pelarangan atau pembatalan pengajian. Dan ini berulang, Bung Alfian. Nah, untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Ada angin, nggak ada hujan. Tahu-tahu bubarin pengajian. Ya, membuat kita jadi tanya-tanya, ya ngapain. Kalau menurut hemat saya ya Bung Kameramen, ini adalah satu treatment untuk pengalihan situasi. Sehingga diharapkan adanya berita ini, lalu kemudian orang tercuri perhatiannya, lalu kemudian mengalami. Karena ini kan bagaimanapun terjak manipulasi dalam gerakan pemilu ini kan boleh dibilang semakin terkuak. Hubungannya apa? Ya jelas lah. Siapa ketua KPU itu? Ya, ketua KPU pusat itu kan kita tahu dia punya urusan dengan yang melakukan pembubaran itu. Dia punya afiliasi dan yang kedua dia sedang menjalankan perintah dari komandannya. Nah, sekali lagi ini ada salah satu langkah yang ditempuh untuk menarik perhatian, mengalihkan perhatian atau merubah perhatian terhadap apa yang sedang terjadi. Yang jelas pelarangan ini sangat tidak berdasar, apalagi kita tidak mendengar alasannya dan mungkin ini perlu dilanjut kalau memang ada beritanya, Bung Kameramen. Apa sih alasan yang paling yang dikemukakan oleh teman-teman dari Ansor tersebut sampai melarang adanya kajian dari Ustadz Syafiq? Ya, jadi beliau menyampaikan, bukan beliau, maksudnya dari Ansor itu memberikan surat Bung Alfian keberatan kehadiran Ustadz Syafiq Riza Basalamah, tapi dia nggak menyebutkan Ustadz ya, udah biasa lah mereka tuh. Nah, ini isi suratnya saya persingkat ya Bung Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubung dengan dilaksanakannya kajian di Masjid As-Salam Purima Surabaya yang akan mendatangkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah pada hari Kamis 22 Februari. Maka kami pimpinan anak cabang coba Bung Alfian. Gerakan Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser keberatan atas kehadirannya, mengingat bahwa pertama, ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Dua, ceramah cenderung menimbulkan ujaran kebencian dan dapat memecah belah kerukunan umat Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Ini kan kurang ajar Bung Alfian. Yang ceramahnya kayaknya masih kerasan Ustadz Alfian Tanjung daripada Ustadz Syafiq. Gimana nih Bung Alfian? Ya, yang jelas ini bertanda ada keanehan. Kalau orang itu mengerti agama, kenapa dia tidak menyoal para pendeta yang membuat orang jadi murtad? Kenapa dia tidak menyoal kepada orang-orang yang kemudian membawa paham yang akhirnya membuat orang berhaluan komunisme minus Palu Arit? Kenapa dia tidak menyoal orang yang akhirnya mengarah kepada bentuk penafian terhadap perjalanan para sahabat dengan asumsi bahwa setelah Rasulullah itu harus pada Ali alias Syiah?
Sebenarnya ada banyak hal yang membuat saya mengajak buat teman-teman yang menolak Ustadz Syafiq Reza Basalama ini untuk menengok. Anda kalau menetapkan musuh itu bukan berdasarkan perasaan Anda, bukan berdasarkan pandangan-pandangan subjektif. Harus dasarnya apa? Iya. Ayat yang mana yang ditolak? Hadis yang mana yang ditolak? Prinsip ukhuwah Islamiyah yang mana yang dilanggar? Bentuk-bentuk amaliyah apa yang perlu dipersoalkan? Lalu pertanyaan lebih lanjutnya, apakah perlu sampai bentuk pelarangan? Memang Anda siapa melarang-larang orang? Pelarangan itu kan mesti ada kekuatan bahwa dia merupakan sebuah kelembagaan yang mempunyai ketentuan. Sekarang kalau melarang-larang gitu nanti kami juga bisa melarang. Kalau ada pengajian di mana misalnya di daerah itu diisi oleh katakanlah tokoh banser, katakanlah di daerah tertentu, kami bisa melarang. Dan nggak boleh marah. Dan ini kan lucu. Kalau Anda kemana-mana tidak mau dilarang, tidak bisa dilarang, tidak bisa dipersoalkan. Lalu orang lain Anda persoalkan. Argumentasinya itu, Bung Kameramen. Saya ingin mengajak buat para pemirsa, kita jangan sampai menjadi orang ketinggalan 3.000 tahun sebelum Masehi. Betul. Ini kan pola-pola primitif. Kalau memang Anda berbeda, ya sudah, Anda nggak usah datang. Iya. Ya, ngapain ribut-ribut? Udah kerjaan yang lain saja. Ngapain pakai ngobok-ngobok ke masjid orang? Nah, kalau memang itu tandanya nggak punya argumentasi untuk berhadapan dengan orang-orang itu. Kalau dia terlarang, pasti pihak MUI pun akan menyebut bahwa itu terlarang. Mesti ada omongan dari MUI secara resmi. Karena bagaimanapun kelembagaan-kelembagaan Muhammadiyah, NU yang juga banyak diisi oleh ulama-ulama yang punya karakter dan punya akhlak yang baik. Ya karena terus terang saja fenomena ini, ya kita ingat ketika mereka melarang Ustaz Felix Xiao, ketika mereka melarang apa di mana, ketika mereka juga di Cirebon bakar bendera la ilaha illallah. Jadi kalau kita mau teruskan banyak hal yang perlu kita tanyakan. Ini sebenarnya mereka ini pemuda Islam atau pemuda yang berseragam ormas Islam. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Satu diduga ada sesuatu yang ada di batok kepala mereka. Ya, betul. Kalau memang dia Islam berarti dia punya Quran. Di Quran diajarkan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Betul. Nah, kalau mau terus lagi untuk masalah fenomena Ustadz Syafiq Riza Basalama ini saya paham. Dia justru orang yang relatif punya relasi pergaulan yang luas dan luas. Beliau tetap terlibat dalam relasi-relasi dengan pergaulan sosial yang ada dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tendensius. Saya dengan beliau tidak satu mainstream lah ya, tetapi kita bisa melihat ini sebagai bentuk perjalanan para pendakwah, tokoh-tokoh dakwah yang mereka bisa kita lihat dalam perspektif tasamuh. Tasamuh itu toleransi sesama orang Islam yang kebetulan punya pandangan yang berbeda terhadap satu dan dua hal saja. Iya, betul. Banyak hal mesti kita akan banyak pertemuan dan persamaannya. Kalau pelarangan ini, kalau bahasa saya ya yang lahir di tanah Betawi, apa pangkat lo? Apa urusan lo ngarang-ngarang? Pasal apa, ayat mana, undang-undang mana yang lu pakai bisa ngelarang orang. Kalau PKI itu boleh dilarang, ada TAP MPRS-nya. TAP MPRS-nya ada undang-undang nomor 27 107 ayat A sampai E. Ada, kalau orang begini dilarang-larang, alasannya kalau cuma begitu nanti ini kembali lagi norak, konyol dan tidak layak lah gitu. Gitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, saya jadi teringat waktu Bung Alfian tiba-tiba dilarang lah ya mengisi di Malang ya kan. Nah ini kan gini Bung Alfian, kalau konteksnya Ustadz Syafiq nih ada beberapa hal yang saya amati. Pertama, mereka banser bisa tiba-tiba merangsek Bung Alfian ke dalam masjid. Pertanyaannya adalah kemana polisi dan tentara? Itu pertama. Yang kedua, ini panitianya apa nggak bikin laskar gitu Bung Alfian. Nah makanya saya tertarik nih dengan apa yang dituliskan di di Instagramnya Bung Alfian. Ini menurut saya tulisannya bagus Bung Alfian. Karena gini Bung Alfian, saya amati ketika Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalama ceramahnya atau pengajiannya dibubarin, teman-teman Salafi itu relatif ngalah Bung Alfian. Menurut saya tuh jangan ngalah. Makanya tulisannya dari Instagram Bung Alfian bagus, saya bacakan sedikit Bung Alfian. Pesan Ana untuk teman-teman Salafi, jangan selalu mengalah. Ceramah Ustadz Syafiq sama sekali tidak melanggar konstitusi. Justru yang membubarkan pengajian itu yang merusak kenyamanan bersaudara.
Perlu dibuat laskar khusus untuk mengamankan pengajian agar mereka tidak seenaknya masuk mengotori majelis teman-teman. Kenapa ana sebut jangan selalu mengalah? Jika antum mengalah terus, mereka akan merasa benar terus. Padahal yang keliru itu kelakuan dan doktrin yang masuk ke otak mereka. Gereja dijagain, pengajian dibubarin. Musuh pantang dicari, datang pantang lari. Hadapi mereka, bukan ana provokasi untuk bertengkar. Tapi hak antum semua untuk melakukan pengajian. Kenapa yang senang pengajian harus ngalah dengan yang gemar dangdutan? Next, buat pengamanan yang lebih baik, bangun hubungan yang baik dengan aparat. Namun aparat juga harus diingatkan bahwa aparat kepolisian dan TNI, tugas kalian itu ada di tengah, bukan menjadi bagian pembela pembubar pengajian. Memang benar, kita ini perlu perubahan. Agar perusak kerukunan itu taubat. Pesan ana, jangan selalu ngalah pada mereka yang sedang senang main tentara-tentaraan. Sehat selalu Ustadz Syafiq. Ini nggak tahu nih, Bu Alfian atau adminnya Bu Alfian nih. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa respon Bu Alfian dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi? Atau Ya, mungkin, yang jelas mungkin juga Bu Alfian karena Ustadz Hmm. Syafiq 01 Bu Alfian. Ya, yang jelas apa yang dibacakan barusan adalah sesuatu yang senafas dengan pandangan-pandangan perjuangan yang dipegang dan diyakini oleh Bung Alfian. Nah, persoalannya sekarang buat TNI dan Polri, Anda kenapa jadi kehilangan daya deteksi untuk masalah ini? Jadi yang jelas ini ada persoalan apa dengan Nasakom? Ada apa? Halo Nasakom, apakah sedang meradang, sedang membengkak, sedang infeksi? Ada Nasakom kah kini? Yang kedua, kenapa kok aparat sepertinya juga ikut-ikutan melakukan pembiaran terhadap sesuatu yang sebetulnya secara konstitusi, secara hukum, bukan pelanggaran yang berkekuatan hukum, sama sekali nol. Nah, kemudian, menurut hemat saya, buat teman-teman Salafi ya, yang mungkin punya varian-varian yang banyak, dan memang juga sedikit saya tahu, justru Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini memang mempunyai pandangan politik yang mengarah kepada perubahan. Boleh jadi di situ ada kemarahan, karena bagaimanapun beliau orang yang punya keilmuan yang mendalam, sehingga secara otoritas punya kemampuan untuk mengajak orang untuk melakukan pilihan-pilihan politik. Yang berikutnya, untuk keberadaan Laskar. Menurut saya Laskar ini harus tetap dibentuk, terutama Brigade Masjid, Laskar Hizbullah, betul. Ya, Pandu PKS, GPK P3. Karena saya ingin katakan, GPK P3 itu nggak nyambung dengan Banser. Terus terang saja, saya 35 tahun di P3. Tidak bisa dikongruenkan, karena GPK itu adalah gerakan pemuda Ka'bah yang haluan mereka adalah atas umat, oleh umat, untuk umat. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Nggak ada. Mereka, GPK nggak pernah jagain gereja. Terus terang saja, sebangor-bangornya anak GPK nggak ada yang jagain gereja. Mereka gitu-gitu juga anak masjid. Nah, ini kan pertanyaan lagi, ini ada apa dengan fenomena ini? Sekali lagi, sebagai penutup, tidak boleh terjadi lagi, dan kalau terjadi, saya ingin mengatakan, mengulang pernyataan saya yang ada di Instagram itu, tawan. Tawan itu adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa kita menginginkan sebuah hal yang bertentangan dengan hukum, dilarangnya dengan hukum. Bukan dengan orang yang tidak ada otoritas, lalu enak-enak saja ngebatalin. Lu siapa? Ngebubarin pengajian. Ya, kalau ada perintah siapa? Suratnya mana? Gitu. Negara ini negara yang belum bubar, masih ada negara ini walaupun sedang sakit parah. Nah, sekian pemirsa, dibacain berita untuk kata kunci Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Go, 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 go. Berjuanglah untuk Islam, bergabunglah dan bergaulah dengan seluruh potensi elemen dan komponen umat Islam. Kita jumpa di Bacain Berita edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.